Corin membawakan isu penting tentang dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi highlight karena beberapa kasus yang mendera. Mungkin karena fokus pada isu perundungan, ada elemen cerita yang menjadi kurang kuat. Mengingat Corin 2 film horor, ada banyak adegan gak pantas yang Salam sinema sahabat sinemalogi. Corin 2 adalah film horor yang disutradarai Ginanti Rona. Film ini dibintangi Fedi Nuril, Ali Fikri, Wafi Zihan, Muzakir Ramdan, Gilang Devialdi, Epi Kusnandar, Indra Birowo, Dimas Aditya, Saroja Hafiz, Fitri Rahmadina, dan lain-lain. Fitri yang diperankan Wafi Zihan, guru BP muda, sudah beberapa lama mencurigai terjadi perundungan terhadap muridnya, Jaya, yang diperankan Ali Fikri. Bukan hanya Fitri, Bapak Jaya, Makmur yang diperankan Fedi Nuril, juga sudah pernah meminta pihak sekolah menolong anaknya namun tidak digubris. Hal ini membuat Fitri terdorong mengusut kasus Jaya sendiri dengan mencari saksi dan bukti dari warga. Namun pencarian itu malah mengantarkan Fitri pada misteri lain di kampung, di mana orang-orang mulai bertindak bukan seperti diri sendiri, melainkan sebagai jin Corin mereka. Semakin Fitri menelusuri, kaitan antara dua kasus semakin jelas, dan kejadian-kejadian mencekam pun semakin mengikuti. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Corin 2 tidak langsung melanjutkan cerita dari Corin yang pertama tahun 2023, tapi berdiri sendiri meski tetap membawa jin Corin sebagai benang merah. Film ini juga mengusung isu sosial sebagai bentuk gerakan perlawanan untuk memutus mata rantai tindakan-tindakan yang tidak berkeadilan. Kalau di film pertama fokus pada kampanye stop pelecehan dan atau kekerasan terhadap perempuan, kini merujuk pada stop perundungan atau anti-bullying di sekolah. Corin 2 masih disutradarai Ginanti Rona, masih ditulis oleh Lele Laila, dan masih diproduksi oleh IDN Pictures yang kini keroyokan bekerjasama dengan beberapa PH. Film ini benar-benar membuild up bahwa kasus perundungan tidak sedang baik-baik saja. Bahkan warga kampung diperlihatkan abai dengan fenomena ini, karena masih ada anggapan atas kewajaran bagi anak-anak yang melakukan bullying. Bukan sesuatu yang dianggap besar dan berbahaya. Hal tersebut tergambar di alur cerita, bagaimana kondisi mental Jaya yang mengambang seakan gak berpijak pada bumi, karena hidupnya yang selalu terusik dan menjadi korban perundungan. Ditambahkan pula kenapa Jaya bisa sampai serapuh dan selabil itu, dikarenakan sang ibu yang dia sayangi meninggal tepat di depan mata. Sehingga ciri introvert yang pendiam dan cenderung kikuk seakan mengundang tukang bully untuk melancarkan aksi. Corin membawakan isu penting tentang dunia pendidikan yang akhir-akhir ini sering menjadi highlight karena beberapa kasus yang mendera. Mungkin karena fokus pada isu perundungan, ada elemen cerita yang menjadi kurang kuat. Mengingat Corin 2 film horor, ada banyak adegan gak pantas yang terlalu berlebihan untuk menjadi bagian dari plot cerita. Seperti rentetan pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi di Kampung Jaya, tak seorang pun menyadari bahwa satu persatu warga hilang nyawa. Sayang di kampung itu yang indie home malah anak kecil yang jelas-jelas pasti pernyataannya gak ada yang percaya. Yang lebih disayangkan banget, kampungnya Jaya isinya orang-orang dewasa yang hampir semuanya tolol. Kecuali Makmur, bapaknya Jaya yang mendadak psycho, bahkan sangat pandai memainkan peran sebagai orang yang gak tahu apa-apa. Nampaknya Fedi Nuril mulai keasikan main film horor setelah sebelumnya sukses tampil di film horor Sukma. Selain Fedi Nuril, ada nama-nama aktor yang terbilang cukup sukses di jalur perhororan. Sebut saja Wafi Zihan, Ali Fikri, dan Muzakir Ramdan yang namanya masih seliweran di aneka film horor. Sayang, film ini menjadi film terakhir Epi Kusnandar dan juga menjadi film pertama dan terakhirnya beliau berakting bersama dalam satu film dengan anaknya Quentin Stanislavski. Bisa dimungkinkan suatu saat nanti Quentin bisa meneruskan bakat bapaknya dan menjadi seniman film yang membanggakan.
Meski tidak terlalu suka dengan plot cerita ini, apalagi di babak ketiganya, Corin menawarkan setting lokasi yang menurut saya cukup juara. Desa yang hangat dan sebenarnya sayang untuk menjadi sebuah lokasi yang horor, gegara salah satu warganya ada yang menganut ilmu hitam untuk menuntut balas dendam. Seandainya saja Corin 2 tidak terlalu banyak ngasih panggung buat pengembangan karakter Fitri dan lebih fokus pada Makmur dan Jaya, saya malah lebih yakin film ini bakal lebih menarik dan tidak terjebak pada cerita yang bertele-tele. Penonton bakal lebih intens dan ikut larut dalam menancapkan empati untuk perjuangan Makmur dan anaknya. Meski melawan ketidakadilan dengan cara yang ekstrim, saya pikir penonton akan merasakan momen kepuasan yang luar biasa. Karena hanya di film, membunuh orang yang salah bisa dibenarkan. Jadinya cukup disayangkan film yang diharapkan memberikan konklusi yang tepat soal perundungan, malah bisa mungkin memberikan dampak setara pisau bermata dua. Ada banyak adegan yang sebenarnya cukup kurang believable, tapi hal tersebut bisa dipupus dengan materi cerita yang kuat di sebab akibatnya. Kamu nggak bakal dibunuh orang kalau kamu nggak ngebully temenmu sendiri. Karena kita nggak pernah tahu isi hati dari mereka yang sudah menyayangi korban bully dengan mati-matian. Kebanyakan korban bully tidak mau cerita dengan apa yang sedang terjadi, dengan alasan takut masalah jadi panjang dan takut semakin menjadi bulan-bulanan tukang bulinya. Pada akhirnya menonton Corin 2 nggak harus menonton dulu Corin yang pertama. Masing-masing berjalan sendiri. Banyak yang menduga Corin 2 banyak memiliki kemiripan dengan film Hollywood I Know What You Did Last Summer, pembunuh dengan jas hujan dan pengait di tangannya, membunuh secara sadis dan brutal. Isu sosial yang relevan saat ini dibawakan dengan situasi yang berbeda, berdarah-darah tentang perundungan, ketidakadilan, relasi kuasa hingga pembungkaman. Suara-suara yang dimunculkan juga asli bikin merinding. Setidaknya ada 2 suara yang tiap kali itu muncul, siap-siap bakal ada kejutan setelahnya. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Corin 2 yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian. Dari sini udah biasa diem aja kalau ngeliat hal nggak benar. Apalagi yang mereka tahu. Apa mungkin